Kalau yang di depan saja selalu dianggap kecil, apakah mungkin dia bisa membangun kehormatan dan kemuliaan bagi lawan bicaranya? Mimpi kali ya. Orang sombong cuma menganggap dirinya besar, orang lain siapapun lawan bicaranya kecil. Makanya berlindung dari Allah dari sifat sombong. Kenapa? Karena sombong itu dosa pertama yang pernah ada di muka bumi ini. Ayo kita cross check sebentar. Siapa pelaku utamanya sombong? Saya mau nanya sebentar, mana yang lebih dulu Allah ciptakan? Adam apa iblis? Hah? Please jangan lihat ke sini. Iblis. Kayaknya sentimen. Mana yang lebih dulu kenal Allah? Mana yang lebih dulu beribadah kepada Allah? Adam manusia apa iblis? Iblis loh. Mana yang lebih dulu tahu tentang surga? Mana yang lebih dulu masuk ke sana? Iblis, baru Adam. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat iblis yang sudah pernah ada di surga dikeluarkan? Dikeluarkan. Gara-gara apa? Sombong sekali. Apa yang membuat iblis dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat? Gara-gara apa? Sombong. Dan apa yang membuat iblis dipastikan tempat kembalinya adalah neraka? Itu pun gara-gara sombong. Ayo pakai akal sehat kita. Kalau iblis yang pernah masuk surga, pernah merasakan kenikmatan di dalamnya, dan tahu persis jalan menuju ke sana, dikeluarkan Allah gara-gara sombong. Apalagi kita yang cuma tinggal di Jakarta, please deh. Apa enggak malu dengan iblis? Apalagi kita yang belum masuk surga dan belum tentu masuk ke sana. Udah sombong, apa enggak malu dengan iblis? Betul enggak? Maka berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dari dosa kesombongan. Amin. Ibu, Bu, apa yang perlu kita sombongkan di dunia ini? Tidak ada. Ayo saya sebutkan satu-satu. Mohon maaf. Apa yang perlu kita sombongkan? Merasa diri kita paling kaya, lalu kita mau sombong dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Halo. Apa enggak malu dengan korun? Korun itu kurang kaya apa? Coba lihat sekarang tinggal apa? Cuma nama besarnya doang. Saking kayanya, sejarah menceritakan itu dia menyimpan uangnya di dalam gudang. Gudangnya dikunci, kuncinya saja terbuat dari emas. Dan dia punya ratusan kunci. Satu kunci bisa membuka satu gudang. Satu gudang memiliki 10 ruangan. Semuanya ditipu dengan emas yang berlimpah-limpah. Itu pun gak ketampung-tampung Pak dengan ratusan anak kuncinya. Akhirnya sisa emasnya dibikin seragam. Bajunya semuanya terbuat dari emas. Pengawal-pengawalnya pakai baju dari emas. Itu pun masih ada sisanya. Akhirnya Korun yang terkenal kaya, Allah kasih azab, ditenggelamkan ke dalam bumi. Korun dan hartanya menghilang. Makanya itulah ceritanya. Kenapa kalau ada orang gali tanah lalu ketemu emas dibilang apa? Kata Korun yang tenggelam. Coba kalau dulu Tukimin yang hilang. Kira-kira. Atau Tukimin mestinya Pak. Jadi mohon maaf, jangan pernah merasa kaya, karena Allah yang maha kaya saja. Allah maha kaya saja, lihat. Allah kaya, Allah yang maha kaya. Jangan pernah merasa diri kita kaya. Yang kedua, merasa diri kita punya pengaruh, punya kekuatan, punya jabatan, mau sombong. Halo. Apa enggak malu dengan Fir'aun? Fir'aun itu kurang apa Pak selain kurang ajar emang dia. Kurang ajar banget. Ngaku-ngaku Tuhan. Tuhan kok diakui. Kalau ada orang yang nggak mau membenarkan omongannya, nggak mau beriman dengan dia, nggak mau menyembah dia, langsung dipenggal lehernya. Kurang dahsyat apa Fir'aun itu? Tentaranya Masya Allah. Lalu sekarang apa yang terjadi? Fir'aun cuma tinggal nama. Tinggal nama. Fir'aun dan tentaranya Allah tenggelamkan ke dalam laut. Tidak ada satu tentaranya pun yang bisa menyelamatkan dirinya. Bahkan ketika detik-detik terakhir Fir'aun akan tenggelam, Fir'aun baru berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya baru beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Malaikat menjawab, halo. Kemarin kemana Mas? Betul kan? Bu, Bu,
Merasa diri kita paling hebat karena orang tua kita, anggota kepolisian, anggota TNI, bintangnya 4. Kita mau sombong, halo. Allah punya bintang banyak, gak pernah sombong. Merasa diri kita paling cantik, mau sombong, halo. Kalau Allah tambahkan umur, makin bertambah umur, makin kurang satu-satu. Keriput datang, gigi permisi satu-satu. Makin bertambah usia, mana ada orang makin cantik. Dulu mungkin ketika ibu masih muda, oke lah, satu kali ibu senyum banyak laki-laki tergoda. Tapi ingat, ketika ibu sudah jadi tua, ingat, satu kali aja ibu senyum, berapa banyak laki-laki pingsan. Jadi apa yang bisa kita sombongkan di dunia ini? Karena hakikatnya tidak ada yang kekal di dunia ini. Tidak ada harta milik kita. Semuanya cuma hak guna pakai, bukan hak milik pribadi. Kalau Allah pemiliknya mau mengambilnya, tinggal Allah cabut. Allah bisa memuliakan, Allah juga bisa menghinakan. Mohon maaf, merasa diri kita paling kuat karena kita binaragawan. Otot besi, urat kawan, leher beton, muka asbes. Mau sombong, halo. Gue suka kayak itu. Enak saya punya asisten baru. Apa yang bisa kita sombongkan? Mohon maaf, merasa kuat. Kalau Allah hadirkan kelumpuhan, stroke, nggak bisa ngapa-ngapain. Begini, nggak bisa ngapa-ngapain, bang. Baru tahu kita nggak punya apa-apa. Saya dapat pelajaran betul dari Allah ketika melihat salah seorang teman saya, seorang binaragawan, diuji Allah kena penyakit, berobat di Singapura. Terbaring. Tadinya gagah, ganteng, ototnya gede. Begitu kena penyakit, itu cuma begini. Nyatetnya pakai pena, nggak bisa ngomong. Begitu tak tanyain keluarganya, apa sih sakitnya? Aneh juga Ustaz, kita juga bingung. Awalnya sih nggak bisa kentut. Maksudnya proses terganggu pembuangannya. Ratusan juta loh kita sudah habis Ustaz. Saya langsung menyimpulkan, berarti harga kentut mahal. Jangan main-main loh. Yang kira-kira juara kentut jangan sembarangan. Pikirin alam sekitarnya. Kalau Allah cabut nikmat kentut, baru tahu betapa mahalnya. Itu baru satu Pak, belum nikmat yang dari ujung rambut dan ujung kaki. Pantas kalau Allah jamin, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tidak akan pernah bisa kita menghitung nikmat Allah. Maka pertanyaannya, sudahkah nikmat itu engkau syukuri? Betul nggak? Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Karena sombong itu hanya milik Allah. Yang pantas sombong adalah Allah. Karena sombong itu pakaian Allah. Logikanya kalau saya boleh menerjemahkan hadis Nabi, ayat hadis Qudsi, orang sombong itu dianggap Allah sebagai pencuri. Kenapa? Karena dia sudah mencuri pakaian Allah. Karena sombong itu hakikatnya pakaian Allah. Lah kita nyolong pakaian orang di kampung aja babak belur. Apalagi berani nyolong pakaian Allah. Apa enggak babak belur nanti di neraka? Betul enggak kira-kira? Coba lihat, apapun yang kita miliki pada akhirnya ketika kita meninggal dunia dan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya, yang kita pakai semua sama. Kain kapan warna? Mau kaya seperti apapun dia, mau sebesar apapun jabatannya, pakaiannya tetap sama. Putih lambang kesederhanaan, putih lambang keikhlasan dan ketulusan. Lihat Soekarno ketika meninggal dunia, presiden. Apa yang dia kenakan? Kain kapan warna putih. Coba lihat Soeharto, mantan presiden. Ketika meninggal dunia yang dia kenakan apa? Kain kapan juga warna putih. Coba intip Gus Dur, mantan presiden. Ketika meninggal dunia, apa yang dipakai? Kain kapan warna putih. Saya belum pernah ketemu ada wanita muslimah di Jakarta, paling kaya nomor wahid di Jakarta, meninggal dunia pakai kain kapan warna pink. Ayat di mana-mana, halo.